Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to my teaching actually with me, Mr. Dimas, an English phonology subject. And especially for today, we are going to discuss about English phonology course 10. It is about phonological rules or process. Jadi pada kesempatan hari ini bersama dengan Mr. Dimas, pada pertemuan mata kuliah English Phonology, kita akan membahas English Phonology course 10, yaitu tentang phonological rules atau phonological process. Seperti biasa, silahkan download terlebih dahulu materi yang sudah saya upload di laman LMS. Kemudian multitasking sembari menyimak video ini juga membuka file materi tersebut agar lebih mudah dalam memahami topik bahasan pada kesempatan hari ini. Well, let's open the first slide over there. Di sana tertulis English Phonology Course 10, Phonological Rules. And I also, as usual, write a quote for you all today. Di sana tertulis keep trying to be the best, not trying to be number one. Yang maknanya adalah terus berusaha menjadi yang terbaik, tidak berusaha menjadi nomor satu. Ya, I prefer being the best actually than being number one. Jadi saya lebih prefer atau lebih memilih, lebih suka untuk terus berusaha menjadi yang terbaik ketimbang berusaha menjadi nomor satu. Karena ketika kita berupaya menjadi yang terbaik, maharnya adalah hal perjuangan, upaya, kemudian proses belajar yang sangat luar biasa untuk menjadi yang terbaik. Jadi untuk menjadi yang terbaik itu tidak bisa dibeli dengan uang maupun diawali dan diupayakan dengan kebohongan. Jadi benar-benar real untuk menjadi yang terbaik. Baik menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Maharnya sangat luar biasa dan tidak bisa diperoleh dengan uang maupun kebohongan. Berbeda dengan menjadi nomor satu. Kalau menjadi nomor satu itu bisa dibeli dengan uang, diawali dengan kebohongan. Berbeda dengan menjadi yang terbaik. Jadi jadilah yang terbaik, upayakan untuk menjadi yang terbaik, bukan menjadi nomor satu. Menjadi terbaik bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Yeah, carry on to our materials today. Actually, for today, we are going to discuss about phonological rules or process. And in phonological rules, there is 4 discussion actually. Firstly is assimilation, and then the second one is dilation, and then the third one insertion, and the last one is metathesis. Jadi ada 4 bahasan nantinya ya dalam phonological rules or process. Ada assimilation, kemudian dilation, insertion, dan metathesis. Next, we go to the next slide. Langsung saja ke slide kedua. Silahkan dibuka slide kedua. Kita membahas yang pertama yaitu tentang assimilation. Apa itu assimilation? Jadi di sana ada beberapa kutipan dari Finnegan dan juga Fromkin. According to Finnegan, assimilation is a phonological process by which adjacent or sometimes near adjacent segments become more alike. Adjacent itu sama dengan nearby, berdekatan. Jadi ketika ada segmen yang berdekatan atau bertetangga, dianggap sama, menjadi sama. Itu asimilasi. Kemudian kutipan yang kedua dari Fromkin, assimilation is a rule that makes neighboring segments more similar by copying or spreading a phonetic property from one segment to the other. For the most part, assimilation rules stem from articulatory
or psychological processes. There is a tendency when we speak to increase the ease of articulation. That is, to articulate efficiently. Itu kata Fromkin. Jadi Fromkin lebih lengkap menjelaskan pengertian asimilasi, yaitu sebuah aturan yang membuat neck boring segmen atau segmen yang bertetanggaan tadi lebih sama, dikarenakan beberapa tujuan, yaitu adanya tendensi, keinginan, harapan. Tendensi itu keinginan, harapan, atau kepercayaan dari speaker, pembicara, untuk bisa efisien dalam mengartikulasikannya. Lalu saya berikan kesimpulan di sana, pengertian dari Finnegan, ya. It can be concluded that assimilation is the phonological process in which two nervy segments are assumed to be similar in pronouncing. It caused by there is a desire from the speaker to pronounce it easier or to articulate it efficiently. Jadi assimilation itu adalah proses fonologi, salah satu proses fonologi di mana dua segmen yang berdekatan diasumsikan sama dalam pelafalannya. Saya ulangi. Jadi it can be concluded that the assimilation is the phonological process in which two nervy segments are assumed to be similar in pronouncing. Maksudnya adalah dapat disimpulkan bahwa assimilation adalah sebuah atau salah satu phonological process di mana dua segmen, atau segmen itu kan sound individu, ya, individual sounds. Dua segmen yang berdekatan diasumsikan sama dalam pelafalannya. Jadi ada dua sounds yang berdekatan atau yang mirip, boleh ya. Nerbi itu berdekatan, tapi dalam konteks ini bisa kita artikan mirip. Dua sounds yang mirip yang diasumsikan sama dalam pelafalannya. Lalu alasan dibalik assimilation adalah it caused by there is a desire from the speaker to pronounce it easier or to articulate it efficiently. Jadi ada keinginan dari pembicara untuk melafalkan dengan mudah, atau untuk mempermudah pelafalannya, atau untuk membuat artikulasinya lebih efisien. Seperti lebih cepat dalam mengucapkannya misalkan. Langsung saja kepada contoh agar kita lebih paham, ya. Just open the third slide over there. There is the example of assimilation. Yang pertama, untuk the sound S and Z as the ending of plural noun and third singular person's verb in the present tense exactly sometimes are pronounced same. Jadi contohnya yang pertama yaitu dalam sound S dan Z sebagai akhiran dari plural noun. Kan kalau plural noun dalam aturan gramatikalnya ketika jamak ditambahi SES, ya. Seperti dalam book akan menjadi books ketika lebih daripada satu. Kemudian third singular person's verb dalam simple present tense juga ketika she berarti speaks, ada S-nya. Kalau I speak, kata ganti orang ketiga tunggal, maka verbnya menggunakan verb yang ditambahkan SES, verb verbalnya. Nah, dalam hal tersebut sebenarnya ada aturan tertentu yang membedakan di mana S itu hadir akan dibaca S, akan dibaca Z, dan akan dibaca IZ. Itu ada kondisi-kondisi tertentu aturannya yang akan kita diskusikan nanti di morphological, the interaction of morphology and phonology nanti. Jadi akhiran SES dalam plural noun maupun singular verb itu ada 3 perbedaan. Ada yang dibaca S, ada yang dibaca Z, dan juga ada yang dibaca IZ. Nah, jadi berbeda-beda kesimpulannya, ya. Tetapi karena proses asimilasi ada sebuah
sounds yang berdekatan atau mirip, diasumsikan sama dalam pelafalannya, kadang si pembicara atau penutur yang mengucapkan kata tersebut karena untuk mempermudah artikulasi, ya kan? Atau berbicara cepat misalkan lebih efisien, ya sudah dianggap sama saja. Seperti dalam contoh lips, itu menggunakan S aslinya. Kemudian way itu Z, ways. Ways, satunya lips, satunya ways. Satunya S, satunya Z. Tetapi terkadang diasimilasikan S semua, lips maupun ways. Atau Z semua, lips atau ways. Jadi terserah penutur di sana. Nah, ini tentang asimilasi. Alasan dibalik ini adalah yaitu tadi ada keinginan dari si pembicara untuk mempermudah artikulasi atau ketika berbicara terlalu cepat misalkan dengan tempo yang cepat misalkan. Yang kedua, the sound keh and geh as in the word back sometimes is pronounced back. Jadi back seharusnya adalah menggunakan geh ya, tetapi kadang dibaca back menggunakan k. Back seharusnya bag, tetapi terkadang ya sudah anggap aja sama gitu kan, dipronouncekan back. Nah, itu asimilasi. Jadi sebenarnya alasan dibalik ini adalah ya individu dari penuturnya atau speakernya. Ya, karena kan dalam berbicara biasanya kita tidak realize tentang ini atau tidak terlalu memperhatikan begitu detail tentang how to pronounce the words correctly. Apalagi tentang stressing ya. Itu terkadang kita abaikan. Kalau selalu memikirkan tentang itu nanti justru tidak berani bicara atau speaking in English ya. The sound sha and ch. Nah, ini yang contoh ketiga asimilasi. The sound sha and ch. Seperti dalam kata question. Yang benar adalah question menggunakan ch. Question. Question. Yang benar seperti itu. Tetapi terkadang dipronouncekan question menggunakan sha. Question. Yang benar sebenarnya question. Tetapi terkadang diasimilasikan question. Ya, itu asimilasi. Dua sound yang berdekatan yang diasumsikan sama dalam pelafalannya dengan alasan untuk mempermudah artikulasi atau keinginan dari speaker untuk lebih mudah dalam mempronouncekannya. Yang selanjutnya adalah delation. Phonological process or rules about delation of a word. It is ada kutipan juga dari Finnegan di sana. Underlying a consonants, particularly when they occur in a clusters, are sometimes deleted. Nah, saya langsung saja jelaskan definisi dari delation di sana. Delation is the phonological process in which a phoneme or sound is not pronounced in a certain phonological environment. Reason, easier and faster to say. Jadi delation ini adalah sebuah phonological process di mana sebuah fonem atau sound atau segmen individual sound tadi tidak dipronouncekan di dalam lingkungan fonologi tertentu. Jadi justru kalau dalam delation ini ada sound yang silent atau sounds yang tidak dipronouncekan. Contohnya ada dua di sana, seperti dalam sound T pada kata interview. Terkadang dibaca interview, T-nya hilang atau di delete di sana ya. Sound T seperti dalam kata interview. Interview itu yang asli. Interview terkadang T-nya hilang, interview. Nah, ini dalam American style. Silent T namanya.
Nanti kita akan bahas ya perbedaan American dan British secara umum, dan kemudian ada American T di sana. Selanjutnya, contoh kedua pada kata okay. Okay itu yang asli. Lalu kadang di delete O-nya. Jadi K. Okay menjadi K. Seperti itu. Untuk mempermudah dan juga mempercepat pelafalannya. Deletion alasannya adalah untuk mempercepat dan juga mempermudah dalam melafalkan. Hampir sama sebenarnya dengan asimilasi tadi alasannya. Selanjutnya, insertion. Apa itu insertion? Insertion di sana, sometimes a consonant cluster may be made easier to pronounce by inserting a vowel, thereby simplifying the cluster, kata Finnegan. Langsung saya definisikan di sana, insertion is the phonological process in which a new sound is inserted for easier to be pronounced. Jadi, insertion adalah proses fonologi di mana sebuah sound baru dimasukkan untuk mempermudah pelafalannya. Seperti dalam contoh di sana ada 3, leg itu leg menjadi leg menjadi leg, ditambahkan di sana. Leg menjadi leg. Seperti itu. Kemudian prince menjadi print. Ada T yang masuk di sana. Karena insertion ya, adanya sound tertentu yang dimasukkan di sana untuk mempermudah pelafalan. Leg tadi menjadi leg, kemudian prince ada T yang masuk, print. Selanjutnya hamster. Hamster. Kadang ada P yang masuk di sana. Hamster. P is sometimes inserted over there. Nah, itu insertion. Beberapa phonological process yang diketahui dan dibukukan ada berapa? Ada simulation, deletion, insertion. Kemudian yang terakhir adalah metathesis. Apa itu metathesis? The phonological process that records sounds within words, often making them easier to pronounce, is called metathesis. Common pronunciation like cavalry as calvary, and prescription as prescription illustrate the process in English. Menurut Finnegan, beserta contohnya di sana ya dari Finnegan. Kesimpulannya, metathesis adalah is a phonological process in which two sounds, usually nervy, switch their place. Yang artinya adalah metathesis adalah phonological process di mana dua sounds yang umumnya berdekatan atau mirip bertukar tempat, di mana dua sounds yang umumnya berdekatan atau mirip bertukar tempat. Jadi terjadi pertukaran tempat antara dua segmen atau dua individual sounds dalam metathesis. Contohnya bisa dilihat dari Finnegan tadi. Cavalry kadang dipronouncekan menjadi Calvary. Kemudian prescription kadang dipronouncekan prescription. Nah, itu contohnya. Jadi ada sounds yang bertukar tempat di sana. Kalau dalam cavalry yang berpindah tempat adalah apa di sana bisa dilihat L-nya ya. L yang asli ada di
ketiga dari belakang. Jikalau yang sudah di metathesis kan, itu di nomor 3 dari depan. Cavalry menjadi Calvary. Ya, itu tadi metathesis. Yeah, that's all actually. The discussion for our material studies about phonological rules or process. There is some types about phonological rules. Firstly, we're talking about assimilation, and the second one there is a dilation. The third one insertion, and the last one metathesis. Itu adalah phonological process. Ada 4 yang berkemungkinan terjadi dan alasan-alasannya juga disertakan di sana. Tadi saya jelaskan dan sempat dibukukan di sana karena ini sebenarnya sifatnya sangatlah luas perbedaan dalam pelafalan-pelafalan seperti itu. Sebagai catatan juga, bahasa Inggris atau English is become social science. Nah, bahasa Inggris itu merupakan ilmu sosial ya, masuk ke dalam ilmu sosial. Ketika kita berbicara tentang ilmu sosial, tentu kajiannya sangat banyak dan perdebatan atau perbedaan teori itu tentu sangatlah banyak. Tidak seperti ilmu eksak ya yang pasti seperti itu. Jadi jangan bingung atau jangan panic, don't be panic if you find the debatable theories. Jadi jangan panik ketika Anda menemukan perdebatan teori. Ya memang ilmu sosial seperti itu. Tidak seperti ilmu eksak yang banyak dipatenkannya. That's all actually for our discussion today. Thank you for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.